Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati sepanjang minggu ini. Kita melihat ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Ada banyak kesaksian-kesaksian tentang bagaimana Tuhan menolong hidup Bapak Ibu Saudara. Dan saya motivasi setiap kali ada ibadah atau setiap kali ada doa, Bapak Ibu Saudara bisa menulis kesaksian Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, apa yang Tuhan lakukan di dalam keluarga atau di dalam pekerjaan, pelayanan. Tulis kesaksian Bapak Ibu Saudara sehingga memberkati banyak orang yang mendengar. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya ingin share apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan ya, kemarin saya sempat mengingat-ingat kembali tentang tema GKRI tahun 2020. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat apa tema GKRI tahun 2020? Dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus kita semakin kuat dan bertambah banyak di dalam kehidupan dan pelayanan. Ini adalah tema yang diberikan oleh pemimpin rohani kita untuk GKRI sepanjang tahun 2020. Sekali lagi, dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus kita semakin kuat dan bertambah banyak dalam kehidupan dan pelayanan. Waktu saya berpikir mengapa di awal tahun kita diingatkan untuk harus semakin kuat. Kenapa kita harus semakin kuat? Biasanya orang akan kuat ketika ada banyak hal-hal yang terjadi. Ada banyak masalah-masalah, ada banyak goncangan-goncangan yang terjadi. Sehingga harus dipastikan bahwa kita kuat. Kita punya dasar yang kuat. Kenapa? Karena tanpa dasar yang kuat, maka kita akan tumbang. Bapak Ibu Saudara tahu ya contohnya, pohon yang bertumbuh semakin tinggi, maka anginnya itu akan semakin kencang. Apa yang membuat pohon itu bisa kuat bertahan ketika pohon itu punya akar yang kuat. Ketika akarnya kuat, merambat, kemudian menancapkan akar-akarnya dengan kuat, maka akan membuat pohon itu kuat. Walaupun ada angin datang, pohon itu tidak akan tumbang. Nah, saya percaya bahwa ini yang sedang Tuhan ingatkan untuk gereja Tuhan, bahwa sepanjang tahun ini kita harus semakin kuat. Katakan semakin kuat. Ya, kenapa? Karena ada banyak goncangan yang akan datang. Dan saya percaya bahwa semuanya ini ada di dalam kontrol Tuhan. Amin. Jadi mungkin banyak orang katakan bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang terburuk. Tapi saya mau katakan bahwa ini adalah tahun yang terbaik. Amin. Tahun di mana Tuhan membawa calon mempelainya yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bertumbuh semakin dewasa, semakin mengenal Dia dan semakin serupa dengan Dia. Kalau orang lain mengatakan bahwa ini tahun terburuk karena bisnis saya hancur, karena pekerjaan saya hancur, karena saya di PHK, keluarga saya berantakan, anak-anak saya tidak terurus, kemudian hubungan saya juga berantakan, hubungan saya rusak dan segala macam. Tapi kita harus yakin bahwa ketika semuanya ada di dalam kontrol Tuhan, maka tujuan Tuhan itu adalah tujuan yang terbaik. Amin. Ini adalah tahun yang terbaik di mana kita mengenal siapa kita sesungguhnya. Ketika goncangan-goncangan itu terjadi, maka saat itu adalah saat yang tepat bagi kita untuk mengenal siapa kita. Kita tahu apa kelebihan kita, apa kekuatan kita, tapi kita juga tahu akhirnya apa kekurangan kita, apa kelemahan-kelemahan kita. Tapi baiknya Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sekalipun kita ada di dalam lembah-lembah kekelaman, firman Tuhan dalam Mazmur 23, tapi Tuhan adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan ingin memperlengkapi umatnya dengan karunia-karunia roh. Jadi kita sudah belajar bahwa ada karunia-karunia roh yang Tuhan berikan untuk gerejanya untuk saling membangun satu dengan yang lain. Tapi Dia terlebih ingin untuk melihat kita bertumbuh di dalam karakter kita. Untuk menjadi seperti Yesus, amin. Ada kalimat yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Karunia itu akan membawa kita naik ke atas. Tapi yang mempertahankan kita untuk tetap ada di atas adalah karakter kita. Amin. Jadi kita boleh punya karunia yang banyak. Kita menggunakan semua karunia-karunia yang Tuhan berikan. Itu tidak salah. Itu yang akan membawa kita naik ke
ke atas. Tapi apa yang membuat kita bisa tetap ada di atas, apa yang menjaga kita tetap ada di atas, waktu kita punya karakter yang baik. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya beri judul sharing saya adalah seperti Yesus. Katakan seperti Yesus. Puji Tuhan. Nah, hari-hari ini kita sedang, ya kalau saya bilang kita sedang learning by doing. Jadi kita belajar sambil melakukan. Khususnya yang berhubungan dengan karakter Kristus ini. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ada banyak teori yang sudah kita pelajari, benar ya? Jadi sekarang adalah waktunya kita praktek. Coba katakan buat kiri kanan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, buat suami, istri, buat anak-anak, buat semua yang keluarga. Katakan sekarang waktunya praktek. Ya, sekarang waktunya KKN, kuliah kerja nyata atau PKL. Ya, yang PKL tahu itu sekarang waktunya praktek. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, Jemaat Hope yang terkasih, saya himbau, please jangan menyerah dalam masa praktek ini. Amin. Jangan menyerah, jangan berhenti. Kenapa? Karena biasanya praktek itu tidak sesuai dengan teori. Teori gampang, tapi dalam kenyataannya ketika kita praktek, ada banyak kendala-kendala, ada banyak rintangan-rintangan, halangan-halangan yang akan kita alami. Jadi praktek tuh biasanya jauh lebih rumit dibandingkan teori. Tapi sekali lagi jangan berhenti dan jangan menyerah di tengah jalan. Amin. Sekalipun ada tekanan yang berat, sekalipun ada banyak goncangan-goncangan atau bahkan sekalipun mungkin ada orang-orang teman-teman kita yang meninggalkan karena juga tidak kuat, tapi tetap saya mau katakan jangan berhenti dan jangan tinggalkan. Amin. Karena saudara yang akan rugi. Kita harus ingat bahwa ada anugerah Tuhan yang akan selalu menolong kita untuk menjadi kuat sehingga kita bisa melewati semuanya. Ada anugerah Tuhan, kita tidak pernah dibiarkan sendiri melewati semuanya. Ada kasih karunia Tuhan. Tapi yang harus kita lakukan, yang terpenting adalah kita yang harus belajar merendahkan diri, kita yang harus belajar berserah kepada Tuhan sehingga anugerahnya itu dicurahkan kepada kita. Ya, hari ini dalam pelajaran yang diberikan oleh gembala, yang diposting di grup, kita belajar tentang kasih karunia. Kapan kasih karunia itu diberikan? Pada saat kita membutuhkan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, jangan berhenti, jangan menyerah. Andalkan kasih karunia Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka dia akan mencurahkan kasih karunia-Nya. Kenapa kita harus kuat? Supaya kita bisa menuai banyak. Tadi tema GKR dikatakan semakin kuat dan semakin bertambah banyak. Kalau kita kuat, kita akan punya kemampuan untuk bisa menuai, menghasilkan buah lebih banyak. Amin. Jadi petani yang menuai banyak, dia harus mengumpulkan kekuatan untuk bisa melihat tuayan-tuayan yang banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat dulu sebentar tentang fakta tentang karunia dan karakter. Kita lihat dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23 firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kita lihat di sini ada orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan, ada orang-orang yang bergerak di dalam karunia-karunia supranatural, mereka menyembuhkan, mereka mengusir setan, mereka bernubuat dan mereka melakukan banyak tanda-tanda mujizat. Jadi mereka tahu tentang Tuhan. Mereka melakukan pelayanan, mereka bergerak dalam perkara-perkara supranatural dan segalanya. Semua karunia-karunia rohani. Tapi semuanya itu tidak membuat mereka menjadi serupa dengan Yesus. Kenapa? Karena ayat 23 tadi dikatakan bahwa pada waktu itulah ketika mereka berteriak, Tuhan, Tuhan, kami sudah lakukan ini. Ayat 23 Tuhan bilang pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua pelayanan, semua karunia-karunia yang kita miliki itu tidak bisa membuat kita menjadi serupa dengan Yesus, khususnya dalam hal karakter. Orang bisa, ini firman Tuhan mencatat, orang bisa melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, tapi Yesus tidak mengenal mereka. Mengapa? Matius 7 ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kalau pohonnya baik, maka buahnya pasti baik. Amin. Kalau pohonnya tidak baik, maka buahnya pun tidak baik. Jadi kita mengenal buah itu dari pohon itu dari buah. Oh, pohon ini menghasilkan mangga. Oh, berarti ini pohon mangga. Oh, pohon ini menghasilkan apel. Oh, berarti ini pohon apel. Apelnya baik, mangganya baik atau tidak, itu menunjukkan bahwa pohonnya baik atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara, karakter atau kedewasaan rohani itu adalah sesuatu yang bisa kita ukur. Seberapa besar kemampuan seseorang untuk menghandle masalah hati, itu menunjukkan tingkat kedewasaan orang tersebut. Jadi bisa diukur, kedewasaan rohani itu bisa diukur. Jadi kalau dia punya kemampuan yang semakin besar untuk bisa menghandle masalah hati, artinya dia sudah bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Dia dewasa secara rohani. Kenapa saya sebut masalah hati Bapak Ibu Saudara? Karena pembentukan karakter itu selalu berhubungan dengan hati. Amin. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah ini menarik Bapak Ibu Saudara. Dalam terjemahan New King James Version, di situ dikatakan seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala ketekunan karena dari situlah muncul persoalan kehidupan. Agak sedikit berbeda ya. Kalau di terjemahan baru dikatakan dari situ terpancar kehidupan. Tapi kalau dalam terjemahan New King James dikatakan dari situlah, dari hati itu muncul persoalan kehidupan. Jadi semua persoalan yang berhubungan dengan kehidupan kita itu munculnya dari hati. Katakan dari hati. Jadi bukan dari orang lain. Bukan dari orang tua kita atau anak-anak kita atau teman kita atau tetangga kita atau orang-orang terdekat kita. Bukan, persoalan kehidupan itu tidak muncul dari orang-orang di sekitar kita, tapi muncul dari hati kita. Nah, apa itu persoalan kehidupan? Mari kita perhatikan. Matius 15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala, dari mana timbulnya? Dari hati. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Pikiran jahat ini bisa macam-macam Bapak Ibu Saudara ya. Pikiran jahat, dari pikiran yang jahat kita bisa pikiran yang jahat tentang orang tua kita, pikiran yang jahat tentang keluarga kita, pikiran yang jahat tentang pemimpin kita, pikiran yang jahat tentang orang-orang di sekeliling kita, pikiran yang jahat tentang anak-anak kita. Itu munculnya bukan kebetulan tiba-tiba, tapi muncul dari hati. Kemudian dari hati juga timbul pembunuhan. Ya mungkin kalau bicara pembunuhan secara fisik itu tidak terlihat gitu ya. Tapi pembunuhan di sini bisa pembunuhan lewat kata-kata. Lewat kata-kata kita bisa membunuh orang lain. Kita bisa membunuh perasaan, kita bisa membunuh potensi, kita bisa membunuh karakter seseorang. Lewat apa? Lewat kata-kata. Itu muncul dari mana? Dari hati. Jadi bukan karena kita lihat sesuatu kemudian tiba-tiba kita pengen mengata-ngatai seseorang. Bukan. Semuanya muncul dari hati. Kemudian dari hati juga muncul perzinahan, percabulan. Perzinahan ini kepada orang yang sudah menikah, percabulan kepada orang-orang yang belum menikah. Itu muncul dari mana? Dari hati. Pikiran-pikiran, hal-hal pornografi. Semua dari yang kita lihat, yang kita baca, dari tontonan-tontonan, dari obrolan-obrolan dengan orang-orang lain. Itu memunculkannya. Hati kita itu semuanya masuk ke dalam perbendaharaan hati, kemudian itu akan muncul pada satu saat. Pencurian, kemudian sumpah palsu atau saksi palsu, kemudian hujat atau fitnah, itu muncul dari mana? Dari hati.
Jadi sekali lagi, dari hati itu akan muncul persoalan kehidupan. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan, mari cek hati kita. Jangan salahkan orang lain. Amin. Karena orang lain tidak bertanggung jawab atas reaksi kita. Kitalah yang bertanggung jawab terhadap reaksi kita. Karena itu semuanya muncul dari perbendaharaan hati kita. Makanya Amsal katakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, bicara tentang kemampuan untuk menghandle masalah hati, itu tidak ada kemampuan, tidak ada hubungannya dengan kemampuan kita secara lahir ya. Seseorang bisa kuat, tenaganya kuat gitu ya. Tapi belum tentu dia punya hati yang kuat untuk bisa menghandle masalah-masalah hati. Nah, karena kedewasaan rohani itu adalah masalah roh, sehingga dibutuhkan kemampuan secara rohani juga. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang menceritakan tentang kehidupan mereka, tentang bagaimana mereka bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, maka kita akan melihat bahwa sebagian besar, bahkan mungkin seluruhnya, bukan sebagian besar, apa yang mereka lakukan sehingga mereka berhasil, mereka menang melewati semua tantangan, masalah yang terjadi adalah karena mereka punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat tentang Musa, Musa itu kurang apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan pakai Musa untuk melakukan banyak mujizat, tapi pada akhirnya dia berhadapan dengan bangsa Israel yang suka memberontak. Hobinya memberontak, senang banget memberontak. Bukan hanya sebagian orang, tapi mulai dari anak-anak bahkan sampai kepada pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa Israel. Mereka suka memberontak terhadap Musa. Bapak Ibu Saudara bisa baca kisahnya di dalam Keluaran ya. Itu cerita tentang Musa bagaimana dia menghadapi pemberontakan bangsa Israel. Tapi apa yang membuat dia kuat? Keluaran 33 ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Jadi waktu Tuhan bicara kepada Musa itu kayak lagi ngobrol. Jadi bukan suara yang samar-samar, bukan sesuatu yang ini suara Tuhan bukan ya? Ini benar enggak ya dari Tuhan ya? Bukan. Sehingga membuat Musa ragu untuk mengambil keputusan. Tidak. Musa ketika berbicara dengan Tuhan, dia berbicara seperti seorang teman, berhadapan muka satu dengan yang lain. Itu membuat dia kuat secara roh. Dan kekuatannya itu yang membuat dia kuat untuk bisa menghadapi bangsa Israel. Walaupun pada akhirnya karena kesalahannya akhirnya dia tidak bisa masuk, tapi sebagian besar dari kisah Musa bagaimana dia menghadapi pemberontakan orang-orang Israel, dia selalu bisa menang. Kemudian Daud, ya kita sudah belajar dari sebelum-sebelumnya ketika Daud menghadapi Saul, ketika dia menghadapi anaknya yang memberontak, rakyatnya yang memberontak, bahkan istrinya yang memberontak, mengata-ngatai dia gitu ya. Tapi itu tidak membuat dia berhenti dalam perjalanannya mengikut Tuhan. Tidak membuat dia menyerah. Mazmur 119 ayat 164 dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Inilah sumber kekuatan Daud. Dia ada di dalam hadirat Tuhan. Apapun yang dia lakukan, dia selalu memuji Tuhan. Dia selalu menyembah Tuhan. Ini gaya hidup yang dia bangun. Bahkan sejak masa mudanya. Sebelum dia diurapi untuk menjadi raja. Dia menjaga ternak-ternaknya. Dia selalu memuji Tuhan. Dia selalu menyembah Tuhan. Jadi itu yang membuat mereka selalu menang di dalam masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan contoh yang ketiga adalah Yesus sendiri. Nah, ini akan kita pelajari sama-sama Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa menjadi seperti Yesus. Nah, yang pertama, bagaimana supaya menjadi seperti Yesus? Yang pertama adalah menjadi serupa dengan kematiannya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya, kalau bagian yang awal ayat 10a itu sudah sering gitu ya kita dengar
bagaimana kita mengenal dia, ini yang kita ingini, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, saat ini saya ingin bagikan tentang bagaimana kita serupa dengan kematiannya, atau kita ingin mengenal, kita ingin bersekutu di dalam penderitaannya, di mana kita menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Nah, ya ini pengertian yang saya dapat Bapak Ibu Saudara ya, artinya begini, menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Kematian Yesus itu dimulai bukan pada saat dia mati di salib. Jadi kematian Yesus itu dimulai pada saat Yesus turun ke bumi. Ini pengertian yang saya dapat ya. Jadi pada waktu Yesus turun ke bumi, saat itu kematian itu sudah dimulai. Waktu dia menjadi anak manusia, ketika dia mengosongkan dirinya. Selama pelayanan Yesus, ada banyak pemberontakan Bapak Ibu Saudara, bisa baca di dalam Injil. Dia menghadapi pemberontakan dari banyak orang, bahkan pemimpin-pemimpin agama, dan juga murid-muridnya sendiri. Ada yang menyangkal, ada yang menjual dia, dan ada berbagai macam hal-hal yang terjadi. Tapi apa yang membuat Yesus bisa bertahan? Ada dua hal yang saya dapati ya. Yang pertama adalah karena ada jam-jam, ada waktu-waktu yang Yesus habiskan untuk bersekutu dengan Bapa lewat doa. Jadi yang pertama yang membuat Yesus kuat itu adalah kehidupan doanya. Dia berdoa pagi, dia berdoa siang, dia berdoa malam, dia berdoa sepanjang malam, dia berdoa ketika sedang dalam masa-masa yang sulit, dia berdoa ketika dalam masa-masa yang senang, dia berdoa bersama-sama dengan orang-orang lain, dia berdoa dalam waktu-waktu yang sepertinya itu bukan waktu-waktu yang tepat untuk berdoa, tapi dia selalu berdoa. Kehidupan doa itu yang membuat Yesus kuat. Dan juga yang kedua adalah kerendahan hatinya. Kerendahan hati, kenapa saya katakan kerendahan hati? Ini kerendahan hati Yesus untuk melakukan kehendak Bapa. Dia harus turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Yesus punya enggak alasan untuk tidak melakukan kehendak Bapa? Bisa saja. Kenapa? Karena dia juga Allah. Dia Allah anak, dia 100% Tuhan ketika dia turun ke bumi. Di satu sisi dia juga 100% manusia. Dia punya hak enggak untuk tidak melakukan kehendak Bapa? Bisa saja. Tapi itu tidak Yesus lakukan. Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 6 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi dia Allah. Seharusnya bisa dia menolak, tapi dia tidak melakukannya. Dengan rendah hati, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Jadi bukan karena dia Tuhan sehingga Yesus itu gak bisa marah. Sehingga Yesus itu gak bisa tersinggung, Yesus itu gak bisa benci orang dan yang lain-lainnya. Bukan. Tapi memang ada tindakan kesengajaan yang dibuat oleh Yesus di ayat yang ke-7 untuk mengosongkan dirinya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya atau dalam terjemahan bahasa asli dikatakan dia tidak punya reputasi lagi sama sekali. Dia membuang semuanya. Yesus tidak mempertahankannya. Dia sengaja kosongkan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih artinya reputasi? Kenapa sampai Yesus harus mengosongkan semuanya? Kenapa sampai Yesus harus membuang? Ya, gak punya reputasi juga gak apa-apa. Dia sama sekali tidak mempertahankan. Reputasi itu bicara tentang nama baik Bapak Ibu Saudara. Nama baik Yesus itu sudah dicoreng. Waktu ahli Taurat, orang-orang Farisi datang dan mereka bilang, dengan kuasa apa kamu menyembuhkan orang? Wah, dia menyembuhkan dengan kuasa Beelzebul. Namanya Yesus itu pokoknya sudah jadi blacklist. Yesus nggak boleh masuk ke kota ini.
pelayanannya, kehadirannya tidak diizinkan ada di tempat ini. Ada orang-orang yang memutarbalikkan pelayanan Yesus. Sehingga seolah-olah, bahkan pada saat-saat terakhir pun, seolah-olah Yesus itu penjahat. Reputasinya sudah hancur, nama baiknya sudah hancur. Tapi apakah Yesus mempertahankannya? Yesus datang dan bilang, oh saya perlu klarifikasi nih. Nama baik saya sudah dihancurkan. Firman Tuhan mencatat, Yesus tidak mempertahankannya. Reputasi juga bicara tentang kemasyuran. Yesus sudah pelayanan kemana-mana. Dia menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan dia membangkitkan orang mati. Ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Tapi itu tidak membuat Yesus kemudian menjadi sombong. Tidak membuat Yesus kemudian menjadi eksklusif. Oh ini bukan kalangan saya tidak mau berteman dengan mereka. Saya tidak mau bersahabat dengan mereka. Saya hanya mau bersahabat dengan orang-orang yang sama seperti saya. Yesus tidak mempertahankan itu. Bahkan ketenaran, popularitasnya itu pun tidak dipertahankan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, waktu umur 12 tahun, Yesus itu bercakap-cakap, Yesus bertanya jawab dengan pemimpin-pemimpin agama di Bait Allah. Dan orang-orang banyak yang mendengar mereka terkagum-kagum, mereka tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa Yesus ini luar biasa, cerdas. Jawaban-jawabannya itu luar biasa. Tapi itu kemudian tidak membuat Yesus akhirnya menjadi bangga. Kemudian waktu orang tuanya datang, ayo Yesus pulang, kamu ngapain sih? Kami udah 3 hari cari-cari kamu, ayo pulang. Tidak membuat Yesus kemudian memberontak terhadap orang tuanya, bilang, enggak, saya udah populer di sini. Nama saya udah bagus di sini. Jangan cari-cari saya, ini tempat saya. Yesus sama sekali tidak mengatakan seperti itu. Jadi Yesus tetap tunduk kepada otoritas yang ada. Tetap tunduk kepada orang tuanya. Reputasi bicara juga tentang penghargaan atau pujian. Semua pujian-pujian, wah Yesus menyembuhkan orang sakit, luar biasa. Orang mati yang dibangkitkan, luar biasa. Orang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang bisu bisa berbicara, wah luar biasa. Yesus enggak GR Bapak Ibu Saudara. Bagi Yesus tidak dipuji, tidak dihargai, enggak masalah. Kenapa? Karena semuanya itu sudah dilepas. Jadi ini yang perlu kita pelajari. Jangan sampai hanya karena tidak dipuji, hanya karena tidak dihargai apa yang kita lakukan, kemudian kita merasa tersinggung. Kita harus percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu Allah yang baik. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang mempersiapkan mempelai wanitanya. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sedang dipersiapkan. Tuhan tidak ingin mempelai yang cacat. Tuhan tidak ingin mempelai yang suka tersinggung. Tuhan tidak ingin mempelai yang suka marah-marah. Tuhan tidak ingin mempelai yang saya gak suka sama orang itu, saya gak cocok sama dia, saya gak mau temenan sama dia. Tuhan gak ingin calon mempelai yang seperti itu. Yang punya banyak cacat kerut. Tuhan ingin mempelai yang siap, mempelai yang sempurna. Karena itu saat ini kalau kita sedang menghadapi hal-hal yang tidak enak yang berhubungan dengan hati kita, mari datang rendahkan diri seperti Yesus, kosongkan, lepaskan semuanya. Nama baikmu tidak perlu dipertahankan, kemasyuranmu tidak perlu dipertahankan, popularitasmu tidak perlu dipertahankan. Penghargaan, pujian tidak perlu dipertahankan. Karena itu yang Yesus ajarkan. Kalau kita mau menjadi seperti Yesus, kita harus mengalami persekutuan dengan penderitaannya. Supaya kita bisa mengalami menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Kalau kita hanya ingin melihat hasil akhir tanpa mau melalui proses penderitaan, tanpa mau melalui proses kematian, kita tidak akan pernah sampai di garis akhir. Kita hanya berhenti, kemudian kita belok. Kita pindah ke jalur yang baru dan berharap kita bisa melihat hasil akhir. Tapi kalau kita tidak pernah membereskan masalah hati itu, kemanapun kita pergi, kita hanya ada di level yang sama Bapak Ibu Saudara.
Dan reputasi yang kelima, reputasi bicara tentang apa sih? Bicara tentang martabat. Apa itu martabat? Martabat itu adalah hak seseorang untuk dihargai, dihormati, dan diperlakukan secara etis. Untuk Yesus, dalam perjalanannya ke Golgota, martabat Yesus itu udah hancur sehancur-hancurnya. Dia tidak lagi punya hak untuk dihargai. Yesus tidak lagi punya hak untuk dihormati, untuk diperlakukan dengan sopan. Bapak Ibu Saudara baca, di jalan, tengah jalan orang ngeludahin Yesus, itu sesuatu yang biasa. Bahkan Yudas menjual Yesus. Yesus sudah tahu sebelumnya. Orang-orang yang mengata-ngatai Yesus, yang memaki Yesus. Orang-orang yang menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi. Itu semuanya terjadi. Yesus nggak punya hak untuk mempertahankan. Tolong dong jangan seperti itu. Ayo kita negosiasi. Ayo kita cari win-win solution. Yesus tidak mengatakan seperti itu. Gengsinya, harga dirinya, pamornya, semuanya udah hancur. Tidak ada yang dipertahankan. Jadi orang mau mempermalukan dia, tidak ada sesuatu yang bermasalah di hatinya. Kenapa? Karena semuanya itu sudah dikosongkan, semuanya sudah dilepaskan. Ketika Yesus datang ke bumi ini, semuanya itu sudah dilepaskan walaupun dia setara dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, Yesus berhasil melewati semuanya. Bahkan kalau kita baca, bahkan dia sampai ditelanjangi. Itu tidak membuat dia, aduh, hancur nama baik saya, aduh hancur popularitas saya, aduh hancur. Kalau kita biasanya kita akan berusaha untuk coba dong, tolong dong negosiasi, tolong dong gimana dong caranya supaya semuanya bisa kembali normal. Saat-saat ini kita sedang belajar bahwa semuanya itu tidak berarti. Amin. Semuanya itu tidak berarti. Kalau orang sudah mati, semuanya itu tidak berarti. Yang paling penting adalah dia meninggalkan jejak yang baik. Dia meninggalkan jalan-jalan yang baik. Dia meninggalkan warisan yang baik. Yesus berhasil mematikan semua keinginan dagingnya. Kalau Bapak Ibu Saudara bilang, tapi saya susah, saya nggak bisa. Itu kan Yesus karena dia Tuhan. Saya mau katakan kita punya roh Allah. Kita punya Roh Kudus yang memampukan kita, yang menolong kita. Ada kasih karunia Tuhan yang diberikan supaya kita bisa menjadi kuat dan melewati semuanya. Yesus yang rendah hati itu membuat kasih karunia Allah dicurahkan kepadanya dengan berlimpah-limpah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kuncinya kalau kita mau menjadi serupa dengan kematiannya, kita harus tanggalkan semuanya. Buang semua yang berhubungan dengan reputasi kita, itu tidak ada artinya, tidak perlu dipertahankan. Orang mau mempermalukan Bapak Ibu Saudara, orang mau ngomongin Bapak Ibu Saudara, orang mau caci maki Bapak Ibu Saudara, orang mau ngata-ngatain Bapak Ibu Saudara, orang mau membuat Bapak Ibu Saudara terpencil, hidup sendiri, tidak ada hubungan, tidak dikenal dan sebagainya. Itu semuanya tidak menjadi masalah. Karena sebagai anak Allah itu bukan tanda pengenal kita. Amin. Yesus mengenal kita ketika firman-Nya itu hidup di dalam kita dan kita melakukan firman-Nya. Jangan sampai kita menjadi seperti Matius 7, orang-orang di Matius 7 tadi. Mereka melakukan banyak hal tapi Yesus enggak kenal mereka. Mari jemaat Hope, saya ingin kita menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita bergerak di dalam perkara-perkara supranatural, kita bergerak menyembuhkan orang sakit, mendoakan orang-orang yang punya kebutuhan sehingga mereka melihat terobosan. Kita melakukan tanda-tanda mujizat, tapi pastikan kita ini dikenal oleh Tuhan. Kita punya karakter seperti Kristus. Amin. Kemudian yang kedua, apa yang membuat kita bisa menjadi seperti Yesus? Yang kedua adalah melatih diri kita. Melatih diri kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan 8.
Firman Tuhan katakan, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita lihat ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Kalau saya lihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup, itu dikatakan, pergunakan waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani atau kudus. Jadi latih diri kita beribadah itu artinya kita melatih diri kita supaya kita tetap sehat secara rohani. Kita harus punya rohani yang sehat. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi hari-hari ini bukan hanya pola makan, kemudian pola hidup, kita berolahraga dan sebagainya. Tapi hidup rohani kita itu pun harus sehat. Kita harus jaga, melatih supaya tetap sehat. Supaya tetap kudus. Yang namanya latihan itu bertahap ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi itu semuanya bisa diukur. Kalau misalnya kita seminggu ini kita melakukan latihan, kita olahraga, kemudian 30 menit, seminggu kemudian bisa ditambahkan 40 menit, seminggu lagi bisa ditambahkan. Jadi itu sesuatu yang bisa diukur dan kita bisa melatih diri kita bisa mempush diri kita untuk semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Jadi keputusannya itu ada di kita, mau melatih diri kita atau tidak. Nah untuk poin ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin membahasnya berhubungan dengan perlengkapan rohani. Kenapa? Karena waktu saya berdoa dan ini yang saya rasakan yang ditaruh di dalam hati saya adalah hati-hati terhadap roh adu domba yang membawa kepada perselisihan, pertikaian, dan perpecahan. Jadi saya ingin kita waspada. Orang-orang banyak yang membutuhkan kita, tapi jangan sampai karena kita tidak hati-hati, akhirnya kita terpecah belah di dalam sehingga kita tidak bisa menuai. Jadi iblis pakai segala macam strategi, segala macam tipu muslihat untuk membuat gerejanya itu tidak bersatu. Kenapa? Karena waktu gereja bersatu, maka gereja itu akan kuat. Mazmur 133 bilang kalau gereja itu bersatu, maka Tuhan akan mengalirkan berkat-Nya. Bicara tentang berkat itu bicara tentang berbagai hal. Bicara tentang berkat jiwa-jiwa, tentang berkat damai sejahtera, tentang berkat bangsa-bangsa, tentang berkat keuangan, berkat kesehatan, segala macam berkat yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan itu akan dialirkan asalkan gereja itu bersatu. Nah, iblis akan memakai ini untuk membuat kita terpecah belah, tercerai-berai sehingga kita tidak bisa sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan berikan. Nah, Paulus menasihatkan dalam Efesus 6 ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi Paulus ingatkan, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu bisa 20, supaya kamu bisa berperang pada hari yang jahat. Kapan hari yang jahat itu? Sekarang adalah hari-hari yang jahat bagi kita Bapak Ibu Saudara. Hari-hari yang jahat ini bicara tentang apa sih? Bicara tentang hari-hari ini kita akan menerima banyak pengaruh-pengaruh yang jahat dari luar. Ada banyak hal-hal yang akan merusak karakter kita, merusak karakter anak-anak Tuhan. Kemerosotan moral itu terjadi hari-hari ini. Ada bencana-bencana, sakit penyakit. Baik penyakit secara fisik maupun penyakit secara moral itu sedang terjadi hari-hari ini. Dan gereja Tuhan dipanggil untuk berdiri dan mengadakan perlawanan. Amin. Bukan menyerah dan bukan tinggal diam saja. Gereja Tuhan harus bangkit, gereja Tuhan harus melawan. Bagaimana caranya? Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Supaya apa? Supaya setelah kita selesai melakukan semua perlawanan itu kita bisa tetap berdiri. Amin. Bisa tetap berdiri. Nah, iblis itu sedang berusaha untuk menjatuhkan kita. Dia sedang berusaha untuk mengalahkan. Kapan? Waktu gereja Tuhan sedang berhadapan dengan ujian-ujian.
Karena itu Bapak Ibu Saudara waspada. Waktu kita sedang berhadapan menghadapi ujian-ujian masalah hati tadi, ya kita sedang menghadapi masalah hati tersebut, maka kita harus waspada. Jaga hati kita. Gunakan perlengkapan senjata Allah. Kenapa? Karena dalam Petrus dikatakan iblis itu sedang berkeliling. Dia sedang berkeliling, sedang mencari kesempatan, dia sedang mencari celah. Kapan bisa masuk? Kapan bisa menelan kita? Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Hati-hati. Kalau kita sudah mulai berjalan ke arah situ, maka pastikan, lihat langkah kita. Nah, kita lihat perselisihan itu apa sih? Perselisihan, pertikaian, perpecahan. Perselisihan itu bicara tentang perbedaan pendapat. Tapi bukan hanya sekedar perbedaan pendapat, tapi ini perbedaan pendapat sampai menimbulkan keributan. Ya, Bapak Ibu Saudara nggak usah buka ayatnya. Jadi dalam firman Tuhan dalam Alkitab, misalnya di dalam Kisah Para Rasul itu ditulis bahwa perselisihan itu bisa membawa kepada perpisahan. Itu terjadi. Perselisihan itu Paulus katakan dalam 1 Korintus 3, perselisihan itu menandakan bahwa kita ini masih manusia duniawi. Jadi kalau sampai kita berselisih dengan seseorang, sampai menimbulkan keributan dengan seseorang, itu artinya kita ini masih manusia duniawi. Perlu dikosongkan. Amin. Perlu dilepaskan. Jadi kalau sudah mulai nyerempet-nyerempet Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik. Lawan. Gunakan senjata rohani, lawan. Karena memang itu rencana iblis. Pertikaian itu perselisihan, perbedaan, pertentangan, pertengkaran, percekcokan. Jadi memang semuanya tuh intinya untuk mengadu. Kalau mengadu kemudian tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi, akhirnya ya udah. Kamu ke kiri, saya ke kanan. Akhirnya apa? Pecah. Dan kita tahu pertikaian itu mendukakan Roh Kudus. Saya baca ayatnya Efesus 4 ayat 30-31. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dengan cara seperti apa mendukakan Roh Kudus? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini semua masalah yang berhubungan dengan hati. Waktu keluar, waktu perbendaharaan kita itu rusak atau tidak baik, maka yang keluar adalah hal-hal yang tidak baik. Dan hal-hal yang tidak baik ini mendukakan Roh Kudus. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, saat ini kita harus waspada. Jaga hatimu. Bersihkan hatimu. Bersihkan hatimu. Caranya bagaimana Yesus membersihkan hatinya? Dia banyak-banyak berdoa. Dia banyak-banyak berserah kepada Bapanya. Dia tidak mempertahankan posisinya. Dia tidak mempertahankan apa yang dia miliki. Tapi dia rendah hati, dia berserah kepada Tuhan. Jadi sekali lagi perselisihan, pertikaian, perpecahan itu semuanya mendukakan Roh Kudus. Nah, jadi kita harus menjaga hati terhadap segala perselisihan. Semuanya. Caranya gimana? Gunakan selengkap senjata Allah Bapak Ibu Saudara. Lawan iblis, lawan tipu muslihatnya. Nah, salah satu senjata Allah yang jarang digunakan adalah berdoa di dalam roh. Efesus 6 ayat yang ke-18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ini adalah salah satu senjata rohani. Dan faktanya, ini bukan saya yang menemukan ya, tapi saya dengar ada seorang hamba Tuhan katakan seperti ini, bahwa salah satu senjata rohani yang paling jarang digunakan itu adalah berdoa di dalam roh. Padahal kita tahu bahwa waktu kita berdoa di dalam roh itu banyak hal yang terjadi. Roma 8 ayat 26, Roh Kudus sedang menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Bapa. Dan itu adalah waktunya di mana Bapa memanifestasikan isi hatinya kepada umatnya. Ada banyak hal yang terjadi ketika kita berdoa
di dalam roh. Tapi ini yang paling jarang digunakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya motivasi Bapak Ibu Saudara. Mari gunakan senjata rohani ini. Berdoalah di dalam roh setiap waktu. Kenapa? Karena kita harus mengadakan perlawanan. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak berjaga-jaga, maka kita bisa kalah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menang, maka lakukan ini. Yang pertama, tadi firman Tuhan, kalau kita mau jadi seperti Yesus, yang pertama kita harus menjadi serupa dengan kematiannya. Dan yang kedua, kita harus melatih diri kita. Lakukan dua hal ini. Melatih diri kita ini berhubungan dengan peperangan rohani. Sehingga kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Dan senjata Allah yang menurut saya itu powerful adalah waktu kita berdoa di dalam roh. Ini pengalaman Bapak Ibu Saudara. Waktu kita berdoa di dalam roh, maka Tuhan akan singkapkan perkara-perkara rohani. Tuhan akan singkapkan tentang kehidupan seseorang. Tuhan berikan penglihatan tentang apa yang terjadi. Tuhan singkapkan tentang masa depan. Tuhan sampaikan sesuatu apa yang akan terjadi atau ini yang harus dilakukan. Itu semuanya didapatkan waktu apa? Waktu kita berdoa di dalam roh. Karena itu mari jaga hati kita. Berdoalah banyak-banyak di dalam roh. Tuhan ingin setiap kita menang. Amin. Tuhan ingin setiap kita menang. Firman Tuhan janjikan bagi mereka yang menang. Wahyu 2 ayat 26. Barang siapa menang, ya itu di dalam Wahyu 2 ayat Wahyu 2 dan Wahyu 3 itu adalah perkataan Yesus untuk 7 jemaat. Barang siapa menang, dia akan mendapatkan ini, Tuhan akan melakukan ini dan sebagainya. Tapi ada satu ayat yang kita akan lihat, Wahyu 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi firman Tuhan katakan barang siapa menang, bukan hanya menang, sekedar menang karena sudah melakukan perlawanan, tapi melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Jadi Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Butuh kekuatan, butuh kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan, butuh kekuatan yang besar untuk mengalahkan musuh. Dan dikatakan kalau menang dan melakukan pekerjaan sampai selesai, sampai kesudahan, maka Tuhan akan mengaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Apa itu kuasa atas bangsa-bangsa? Mazmur 2 ayat 8 dikatakan, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jadi waktu kita menang, waktu kita berhasil mengatasi masalah hati kita, maka Tuhan akan mengaruniakan kuasa bagi kita. Maka Tuhan akan membawa kita untuk memerintah atas bangsa-bangsa. Tuhan akan membawa kita untuk menuai bangsa-bangsa. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya. Bukan hanya Hope, tapi gereja Tuhan di seluruh dunia untuk satu penuaian yang besar. Karena itu Tuhan harus persiapkan mereka untuk punya kekuatan, untuk punya karakter yang kuat sehingga siap untuk menuai. Kenapa? Karena kalau bangsa-bangsa itu datang akan lebih banyak masalah-masalah yang terjadi. Tapi kalau orang itu sudah punya karakter yang kuat, dia bisa menanganinya, dia bisa menang. Kalau punya kebiasaan yang sudah dibangun, yang sudah dilatih, menggunakan semua perlengkapan senjata Allah, terus menerus melakukan perlawanan, maka dia punya kekuatan untuk bisa menaklukkan semua persoalan-persoalan yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan juga bagi orang-orang percaya. Bahwa kita akan melihat, Hope akan melihat bahwa sesuai dengan tema GKRI, dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus kita akan semakin kuat dan akan bertambah banyak. Jadi kita semakin kuat tujuannya supaya apa? Supaya bertambah banyak. Amin. Kita harus kuat supaya bertambah banyak. Hanya orang yang kuat yang bisa menangani banyak hal. Hanya orang yang kuat yang bisa menerima banyak hal. Jadi kita harus kuat supaya kita bertambah banyak. Bukan hanya di dalam kehidupan tapi juga di dalam pelayanan. Amin. Ada banyak hal-hal yang akan Tuhan percayakan untuk Bapak Ibu Saudara. Banyak pelayanan-pelayanan yang baru yang Tuhan percayakan. Puji Tuhan untuk GKRI Hope di Manado.
Tuhan tambahkan kepercayaan. Ada pos-pos PI yang dibuka. Ada lagi pos PI yang baru yang dibukakan. Kenapa? Karena mereka siap. Mereka lewati banyak tantangan-tantangan. Itu tidak membuat mereka berhenti. Tidak membuat mereka menyerah. Tapi mereka berserah dan kasih karunia Tuhan turun. Waktu mereka berdoa, mereka menang. Sehingga Tuhan bawa mereka. Untuk apa? Untuk punya kuasa atas bangsa-bangsa. Untuk punya kuasa atas tempat-tempat yang baru. Ini pun akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ada kepercayaan yang baru, tempat-tempat yang baru, posisi-posisi yang baru ketika Bapak Ibu Saudara bekerja. Tuhan akan percayakan asalkan engkau punya karakter yang kuat, engkau punya dasar yang kuat. Maka Tuhan akan membawa engkau. Tuhan tidak membawa orang-orang yang cengeng. Tuhan tidak membawa orang-orang yang cepat tersinggung, punya hati yang lemah. Punya hati yang pahit. Tuhan susah untuk Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar kepada orang-orang yang seperti itu. Tuhan ingin orang-orang yang murni, orang-orang yang punya hati yang baik, yang punya hati yang tulus, rendah hati, sehingga ketika Tuhan mencurahkan anugerahnya, mereka akan semakin maksimal di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu Saudara. Saya undang pemain musik. Lewat firman Tuhan ini setiap kita diingatkan kembali. Ini bukan waktu untuk kita bermain-main. Ini adalah waktu untuk kita mempersiapkan diri. Ini bukan waktu yang tepat lagi untuk bersantai-santai. Tapi ini adalah waktu untuk gereja Tuhan bangkit dan melakukan perlawanan. Bapak Ibu Saudara, kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang belajar merendahkan hati kita kepada Tuhan. Merendahkan hati kita. Mengosongkan, membuang semua hal-hal yang berhubungan dengan keakuan, yang berhubungan dengan keegoisan kita, dengan harga diri kita, dengan gengsi kita. Kita buang semuanya. Karena kita tidak membutuhkan itu. Yang kita butuhkan satu-satunya adalah Yesus. Yang kita butuhkan adalah menjadi seperti Yesus. Karena itu saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara. Siang hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kalau ada selama ini mungkin ada hal-hal di dalam hatimu yang menghambat engkau untuk bisa bertumbuh, mengenal Tuhan lebih lagi. Menghambat engkau sehingga engkau sulit untuk melakukan banyak hal, sulit untuk maksimal. Mari siang hari ini datang kepada Tuhan. Kalau ada masalah-masalah hati yang perlu diselesaikan, mari datang kepada Tuhan siang hari ini. Katakan, Tuhan, ini saya. Tuhan, lihat hati saya. Saya terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan perhatikan, Tuhan lihat. Roh Kudus akan ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara apa yang harus diselesaikan. Mari ambil keputusan untuk selesaikan itu siang hari ini juga. Karena waktu-waktu ke depan Tuhan akan pakai kita untuk mulai bergerak. Tuhan akan pakai gereja ini untuk mulai bergerak. Jadi jangan sampai kita tertinggal. Jangan sampai kita terlambat. Karena kita salah mengambil keputusan. Inilah waktu yang tepat bagi kita Bapak Ibu Saudara. Waktu yang tepat untuk bereskan hati kita. Semua yang menyangkut persoalan kehidupan dengan orang lain, mari bereskan saat ini. Izinkan Roh Kudus menjamah, izinkan Roh Kudus mengingatkan, menginsafkan kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kebenaran-kebenarannya.